Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali ya dalam kajian ilmu fikih dari kitab Sahih Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik ya, Kamal ya bin Said Salim Hafizahullah Ta'ala. Masih di pembahasan tentang mandi ya. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang mandi-mandi yang wajib. Ya, sekarang masuk di pembahasan mandi yang sunnah. Ada yang mau baca dulu? Di depan biasanya belum hadir. Ya, al-aghsal al-mustahabbah ya. Mandi-mandi yang disunahkan. Yang pertama al-iktisalu lil idaini. Mandi untuk dua id ya, pelaksanaan dua sholat id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wa qad warada anil Faqih bin Sa'din ya. Jadi terdapat riwayat dari Faqih bin Sa'ad anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu yaumal fitri wal adha. Ya, beliau berwudu pada hari Fitri ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Lakinnahu dhaif ya, tetapi hadis ini dhaif. Ya, dhaifun jiddan ya, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Ya, lakin rubbama yustadalu ala istihbab bidzalika. Ya, tetapi ya bisa jadi ya dijadikan dalil ya atas sunnahnya hal tersebut, bi'annahu sabitun an Ali bin Abi Thalibin, ya bahwa itu valid ya, kuat riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar. Fa'an Jazan ya, dari Zazan, anna rajulan sa'ala Aliyan radhiyallahu anhu anil gusli, bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu tentang mandi. Faqala ya, maka dia berkata, igtasil kulla yaumin in syi'ta. Ya, mandilah setiap hari jika kamu mau. Faqala, ya lalu dia berkata, jadi bertanya lagi ya, al-ghusl ladzi huwal ghuslu. Ya, mandi yang memang dia adalah ya mandi ya, maksudnya mandi yang kategori ya ibadah ya, artinya yang disyariatkan ya. Qala yaumul jumu'ati ya, dia menjawab yaitu hari Jumat, wa yaumu arafata ya hari Arafah, wa yaumun nahri ya hari Idul Adha, wa yaumul fitri dan hari Idul Fitri. Ya, sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya dari jalur Al-Baihaqi. Ya, walaupun kita sudah bahas bahwa yang lebih kuat ya insya Allah berkenaan dengan
mandi hari Jumat ya itu wajib ya. Ya walaupun ada para ulama lain yang menilainya sunnah. Tapi yang lebih kuat sebagaimana yang kita bahas itu wajib untuk Jumat. Nah, sedangkan untuk yang lainnya yaitu hari Arafah ya, kemudian Idul Adha, Idul Fitri yang disebutkan di sini termasuk sunnah ya. Ya, karena yang dibahas di nomor satu ini adalah untuk dua id ya. Nah, begitu juga dari kalau tadi Ali ya, Ali bin Abi Thalib ya. Jadi perkataan Ali bin Abi Thalib. Nah, berikutnya perkataan Ibnu Umar wa an-Nafi'in dan dari Nafi' ya anna Abdullah bin Umar bahwa Abdullah bin Umar karena yaktasilu yaumal fitri. Ya, dia eh, mandi pada hari Idul Fitri qabla an yagdua ilal musola sebelum berangkat ke musola ya. Musola di sini maksudnya lapangan ya, tempat sholat id ya. Sanadnya sahih dikeluarkan oleh Imam Malik dan juga Imam Syafi'i ya meriwayatkan dari Imam Malik di dalam kitab Al-Um. Jadi walaupun ini perkataan sahabat ya dan apa namanya, apalagi tadi ditanya ya tentang masalah hukum ya tentu sahabat tidak mungkin apa namanya berpendapat dari pikirannya sendiri ya. Nah, tentu ada dasarnya ya yang mereka terima dari Nabi ya karena ijtihad itu ya harus ada landasannya, harus ada dalil, harus ada nasnya. Ya maksudnya harus ada dasar dari Nabi ya. Bisa jadi ya apa namanya Ali kemudian Ibnu Umar ya itu melihat ya dari Rasulullah SAW gitu ya. Tidak mungkin dalam masalah ibadah itu mereka berfatwa tanpa ada dalilnya. Ya, sehingga perbuatan dan perkataan sahabat ya di sini ya karena memang tidak ada eh, hadis yang sahih ya langsung dari Nabi ya maka dia bisa dijadikan dalil ya. Yang kedua al-iktisalu ba'dal ifaqati minal igma'i. Mandi setelah sadar dari pingsan. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasala minal igma'i. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sendiri yang pernah mandi dikarenakan ya atau setelah sadar ya atau siuman ya dari apa namanya pingsan. Ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari ya, Sahih Muslim dalam hadis yang panjang dari Aisyah. Wadzalika kana fi maradi mautihi sallallahu alaihi wasallam dan hal itu pada saat sakit beliau yang menyebabkan meninggalnya ya wafatnya beliau. Waqad nukil al-ijma'u ala istihbabihi dan telah dinukil diriwayatkan ya adanya ijma atas dianjurkannya mandi. Ya, waqasal ulama dan para ulama mengkiaskan ya al-ifaqata minal jununi alal igma'i. Sadar dari gila ya terhadap pingsan. Karena yang ada nasnya ya itu kan menyebutkan mandi dari pingsan. Nah, sedangkan gila ya itu tidak ada nasnya, tetapi dia memiliki makna yang sama ya antara apa namanya pingsan dan gila karena gila ini kan tentu lebih parah gitu ya, lebih parah lagi daripada pingsan. Ya lebih tidak sadar lagi gitu ya orang yang gila itu. Maka ini bisa
masuk sebagai apa namanya, ya kias aula ya, lebih utamanya atau disebut dengan apa namanya, fahwal hitam. Ya, jadi fahwal hitam. Jadi lebih lagi gitu ya. Jadi kalau orang sadar dari pingsan aja dianjurkan untuk mandi, ya apalagi orang sadar dari gila, ya kan? Karena kegilaan itu lebih parah daripada pingsan. Nah, ini namanya kias aula, ini dengan sesuatu yang lebih utama ya, atau disebut fahwal hitam ya, atau juga bisa kategorinya mafhum mukhalafah, apa namanya, mafhum muwafaqah gitu ya, apalagi. Kemudian yang ketiga ya, al-iktisalu lil ihrami bil haji wal awil umrati. Mandi ya karena untuk melaksanakan ihram, memakai pakaian ihram baik untuk haji ataupun umroh. Di hadis si Zaid bin Sabit, berdasarkan hadis Zaid bin Sabit annahu, bahwa dia ro'an Nabi SAW tajarroda lihlalihi wa tasala. Ya, bahwa Nabi SAW itu apa namanya, eh, menyiapkan diri ya, atau ya mengosongkan diri, menyiapkan diri untuk berihlal ya. Berihlal ini ya maksudnya adalah berihram ya. Waktu salah, dan beliau pun mandi. Ya, di sini Hasan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Bisa dilihat juga di dalam kitab ya, Irwa ya, Irwa Ul Ghalil ya, karya Syekh Al-Albani. Wa taktasilul mar'atu ya, ya. Jadi apa namanya, mandi untuk ihram ini baik untuk laki-laki ya ataupun perempuan, ya termasuk sekalipun ya, walau kanat haidon au nufasa. Ya, sekalipun haid ataupun nifas, li amri Nabi SAW di Asma binti Umais, berdasarkan perintah Nabi SAW kepada Asma binti Umais hina mawaladat fil haji, ketika dia melahirkan dalam haji, ya ketika melaksanakan haji dia melahirkan ya, bil gusli, dengan mandi. Wasaya fil haji, dan akan datang pembahasannya dalam kitab haji ya. Kemudian yang keempat, al-ghuslu li duhuli Makkah, mandi untuk masuk ke Mekah. Ya, li hadis Ibnu Umar ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar, anau kana la yakdimu Makkah. Bahwa beliau tidak datang ke Mekah illa bata, kecuali bermalam, di ditua hatta yusbiha, sampai subuh ya, datang waktu subuh, wayak tasilu, dan beliau mandi, summa yadhulu Makkah naharon, kemudian beliau masuk ke Mekah pada siang harinya. Wa apa namanya, wayat kuru anin Nabi SAW, dan dia menyebutkan dari Nabi SAW anau fa'alahu, bahwa beliau melakukannya ya. Jadi hadis ini menceritakan tentang Ibnu Umar ya, yang melakukan hal tersebut, tapi kemudian Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi melakukan hal yang seperti itu. Ya, karena memang Ibnu Umar itu dikenal dengan sahabat ya yang sangat meniru Nabi gitu ya, dalam hal sekecil apapun ya, itu sangat bersungguh-sungguh ya, sangat ketat di dalam beriktidak ya, di dalam beruswah ya, meneladani Nabi SAW. Ya, dan ini juga hikmahnya ya, beliau sebelum pulang ke rumah gitu ya, setelah perang ya, setelah ikut perang itu, ya agar ketika mendatangi keluarga itu dalam kondisi yang fresh gitu ya, yang sudah mandi gitu ya.
tidak kemudian lusuh dan sebagainya. Nah, itu di antara apa namanya ya luhurnya ya akhlak Nabi SAW ya bersikap ya kepada keluarganya ingin terlihat ya tampil fresh gitu ya, prima gitu ya. Bahkan biasa juga beliau bersiwak terlebih dahulu ya sebelum apa datang ke keluarganya gitu ya. Ini betul ya beliau memuliakan ya sehingga ya makanya bagaimana mungkin para istri-istri Nabi ya keluarga Nabi itu tidak senang kepada Nabi gitu ya karena memang selain beliau memang Nabi gitu tapi ya itu semua dibuktikan dalam tindakan-tindakan beliau ya di dalam perilaku beliau. Nah ini di antara hikmahnya. Jadi beliau sebelum masuk ke Mekah ya artinya sebelum datang ya ke rumahnya itu beliau mandi terlebih dahulu bahkan istirahat dulu di luar Mekah itu agar ketika masuk ke Mekah itu sudah dalam keadaan ya fresh dalam keadaan prima gitu ya. Kemudian yang kelima al-iktisal inda kulli jima'in idza ta'addada. Ya, jadi yang disunahkan juga berikutnya mandi dalam setiap jima ya apabila terjadi apa dilakukan beberapa kali. Ya apa namanya ya terutama bagi yang memiliki ya istri ya lebih dari satu gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi di hadis Abi Rafi berdasarkan hadis Abi Rafi anna Nabi SAW tofa zata lailatin ala nisai. Nah, tentu ini juga di antara istimewaan ya Nabi Muhammad SAW ya dibanding yang lain. Jadi beliau itu dalam satu malam tuh bisa berkeliling ke istri-istri beliau itu ya. Ya, karena beliau diberi kekuatan yang lebih ya oleh Allah itu. Bahkan kan dalam hadis lain itu bisa dalam satu malam itu bisa 30 kali ya dalam dalam keterangan itu ya. Kekuatan ya yang diberikan oleh Allah ya tentu kepada yang lain, kepada kita sebagai umatnya tidak mampu untuk melakukan itu. Ya, makanya itu ya dalam satu malam ya mungkin di satu istri gitu ya giliran. Nanti istri yang lain ya di malam lain yang lagi gitu ya. Di malam yang lain lagi. Ya, ya kecuali ya kalau memang punya kekuatan ya silakan saja asal di situ ada keadilan ya karena memang itu bagian yang mesti adil ya dalam menggilir ya istri-istri juga dalam soal nafkah ya dalam soal hal-hal yang lahir gitu ya yang harus betul-betul adil ya kalau dalam masalah kecondongan hati ya itu bisa saja berbeda gitu ya karena apa itu yang disebutkan dalam ayat gitu ya walantas tastati'u anta adilu ya walau harustum ya kalian tidak akan mampu adil meskipun kalian berusaha maksudnya dalam segi kecondongan hati ya. Nah, tetapi ya ada perbedaan ya dalam kecondongan hati itu ya jangan sampai apa namanya ditampakkan dalam hal-hal yang zohir, dalam hal-hal yang lahir. Nah itu tidak boleh. Ya kalau dalam hal-hal yang lahir seperti tadi pembagian giliran ya nafkah gitu ya itu ya harus betul-betul adil ya. Nah jadi Rasulullah SAW itu pernah berkeliling pada satu malam, ya, pada satu malam kepada istri-istri beliau. Yaktasilu indah hadihi wa indah hadihi. Beliau itu mandi ya di istri yang ini, mandi juga di istri yang ini gitu. Jadi setiap selesai ya bersama istri beliau itu mandi, tidak sekaligus kan. Jadi satu-satu gitu ya mandi.
Artinya beliau mandi beberapa kali. Ya, faqala dia berkata, ya jadi sahabat tadi ya yang meriwayatkan hadis ini ya fakultu ya aku bertanya ya Rasulullah ala taj'aluhu wahidan. Mengapa engkau tidak menjadikannya sekali saja gitu di akhir? Qala hadza azka wa atyabu wa atharu. Ya ini lebih suci ya, lebih thayyib ya dan yang sebenarnya hampir mirip ya maknanya ya, dan lebih suci ya athar dengan azka itu. Ya, hadis ini Hasan ya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya, walaupun boleh saja ya di apa digabung gitu sekali ya di akhir. Tapi Nabi memilih untuk setiap selesai untuk mandi. Dalam hadis lain juga kalau mau mengulangi kan, ya kalau mau mengulangi itu dianjurkan untuk berwudu. Ya, dianjurkan juga untuk berwudu. Kemudian yang berikutnya ya yang keenam malik risal ba'da taksilil mayyiti insoal hadis. Mandi setelah memandikan mayit ya jika memang hadisnya sahih. Faqad waroda ya min hadis Abi Hurairah marfu'an. Jadi terdapat dalam hadis Abu Hurairah secara marfu ya artinya dinisbatkan kepada Nabi man ghassala maitan falyaktasil. Siapa yang memandikan mayit maka mandilah. Ya, nah ini bisa diterima ya kan ada juga para ulama yang menghasankan. Ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Tirmidzi ya. Ibnu Hajar ya, Al-Asqalani, Al-Albani ya. Tapi kemudian kata penulis laqad yabdu annahu yahtaj ila syai'in min at-tatabu faqad wa illal hadis. Ya, nampaknya ya perlu untuk ditelusuri lagi. Ya, karena memang dia dinilai ya ada ilah ya, ada kecacatan ya dalam hadis ya ya jadi para ulama ahli hadis ya sebagian yang lain sudah menghasankan menilai hasan ya artinya bisa diterima ya dan memang dari segi hikmah pun nampak jelas ya bahwa ya, orang yang memandikan mayit ya apa mayit itu kan di situ ada banyak kuman ya sumber kuman gitu ya sehingga sangat layak kalau kemudian mandi gitu ya dianjurkan untuk mandi ya dalam rangka untuk ya menghilangkan tadi ya kuman-kuman itu. Jadi dari segi hikmah pun jelas sebetulnya ya mandi setelah memandikan mayit itu. Ya di samping tadi ya hadisnya bisa dianggap hasan. Kemudian yang ketujuh iktisalul mustahadati likuli sholatin ya mandinya wanita yang istihadoh ya keluar darah istihadoh untuk setiap sholat. Ya waqad warada amrul mustahadati bil ghusli dan sungguh telah terdapat ya, riwayat perintah kepada wanita yang istihadah untuk mandi ya ketika dalam setiap sholat indah kulli sholat fi jumlatin minal hadis dhaifati ya dalam sejumlah hadis-hadis yang dhaif. Ya lakin sabatan Aisyah ya tetapi kuat riwayatnya dari Aisyah anna Ummu Habibah bahwa Ummu Habibah ya Ummu Habibah ya ini salah satu istri Nabi juga ya anaknya Abu Sufyan ya Romlah namanya ya. Dia itu pernah haid ya selama 7 tahun sab'asinin. Fasa alat Rasulullah SAW andali kalau dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, fa'amaroha antak tasil. Dia merintahkannya untuk mandi, faqala hadza irkun. Ini adalah irkun ya, ada satu penyakit. Fakana taktasilu likulli sholah. Ya, maka dia pun mandi untuk setiap sholat.
Nah, tentu mandi ini hanya anjuran saja ya, sunnah tidak wajib ya. Yang wajibnya kan minimal wudhu ya. Karena wanita yang istihadoh eh, selama sudah dipastikan bahwa itu istihadoh ya, bukan haid, ya dia maka sudah wajib sholat, ya maka berwudhu. Dan juga dalam pelaksanaannya kan apa namanya, diambil waktu yang berdekatan ya antara misalnya zuhur dan asar ya, jadi diakhirkan di akhir waktu zuhur, kemudian asarnya diawalkan sehingga dia berwudu itu ya sekaligus untuk melaksanakan sholat zuhur di waktu yang terakhir dan sholat asar ya di waktu yang awal ya, dan segera gitu ya, untuk bersegera ya setelah wudhu itu ya langsung sholat, jadi tidak lama ya karena memang akan keluar kan, darah itu akan keluar terus. Nah, ketika sudah berusaha dengan bersegera tadi itu kan, ternyata di sela atau di pertengahan sholat kemudian keluar ya darah saya, itu nggak masalah, tidak membatalkan. Ya jadi minimal kan yang wajib wudhu ya. Nah kalaupun mau mandi, nah itu dianjurkan, disunahkan ya, seperti yang dilakukan oleh Ummu Habibah tadi atas perintah ya. Perintah ini menunjukkan perintah sunnah ya, tidak wajib. Ya ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, qala Syafi'i rahimahullah, ya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Inna ma amaraha Rasulullah SAW an taktasila wa tusalliya wa laysa fihi annahu amaraha an taktasila li kulli salat." Hanya saja Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mandi dan sholat. Tidak ada di dalamnya ya bahwa beliau memerintahkan untuk mandi di setiap sholat. Jadi dalam perintahnya Rasul tidak secara jelas menyebut setiap sholat gitu. Fa'amaroha antak tasil saja kan, Rasul merintahkan untuk mandi, tidak ada lapad likuli sholah gitu ya. Jadi ini berarti yang dilakukan, pilihan yang dilakukan oleh Ummu Habibah tadi gitu ya. Wala asyuku insyaallah anna ghuslakan atau tauan. Dan aku tidak ragu insyaallah bahwa mandinya Ummu Habibah itu adalah tatawu sunnah ya, ghaira ma umirat bihi wa dzalika. Ya, bukanlah sesuatu yang diperintahkan, artinya diperintahkan secara wajib, dan itu wasiun leluasa baginya ya, artinya ya silahkan gitu. Mau mandi silahkan, tidak juga tidak masalah. Kultu ya aku katakan, kata penulis, wahada qaulu jumhuri ulama minas salafi wal khalaf. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama dari kalangan terdahulu, ulama salaf dan khalaf belakangan. Annal mustahadata la yajibu alaihal ghuslu likulli sholatin, bahwa wanita yang istihadah itu tidak wajib ya atasnya mandi untuk setiap sholat, ya tidak wajib. Nah itulah berapa, ada 7 ya, 7 perkara ya yang termasuk kepada hal-hal yang disunahkan untuk mandi ya. Nah, berikutnya beliau masuk kepada pembahasan apa sih yang wajib dalam mandi. Ya, apa yang wajib dalam mandi. Yang pertama adalah niat. Nah, di sini beliau mengatakan an-niyatu syartun li sihatil ghusli. Niat itu syarat untuk sahnya mandi. Nah, ini kan telah terdahulu ya pembahasannya ya di pembahasan toharoh yang lain. Eh, Perbedaan ulama ya, apakah niat itu termasuk syarat atau rukun. Ya, sebenarnya mau syarat atau rukun ya dua-duanya tetap wajib kan. Ya mau disebut kategorinya syarat ya, kalau syarat itu artinya di luar ya. Syarat itu kan tawak apa definisinya? Ya ma tawak kofa
ya atau ma tatawaqqafu ya sihatu syai'i ya bihi ya wa huwa ya apa namanya laisa minhu kalau kalau syarat itu tidak masuk dalam perbuatan ibadah tersebut. Ya, kalau rukun ya berarti kan masuk ya dalam aktivitas ibadah tersebut ya bedanya. Jadi kalau syarat itu di luar atau sebelum ya sebelum melakukan. Kalau rukun ya artinya berbarengan dengan melakukan itu. Ya makanya niat itu apakah sebelumnya ataukah pada saat dilakukan gitu ya. Di situ berarti ada perbedaan. Ya emang mayoritas ulama ya kalau tidak salah itu bahwa yang namanya niat ya mengiringi amal itu gitu ya. Makanya kan didefinisikan dalam mazhab Syafi'i misalnya ya bahwa niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan ya dipilih memaksudkan sesuatu berbarengan dengan mengerjakannya gitu ya. Artinya kan ketika mengerjakan tuh diiringi ya ada niat di situ. Ya makanya biasanya yang di minimalnya ya minimal harus ada niat itu perbuatan di awal. Jadi misalnya kalau sholat ya pada saat takbiratul ihramnya itu sudah niat. Tapi ada ulama yang membolehkan bahwa ya sebelumnya juga kalau orang sudah eh, bermaksud untuk melaksanakan itu ya sebelumnya ya itu juga sudah berniat. Nah, berarti kalau sebelum ya melakukan ya itu kategorinya syarat bukan rukun. Ya walaupun tadi ya mau syarat atau rukun tetap wajib dua-dua sama-sama wajib. Ya jadi niat itu apalagi ini kan mandinya bukan bukan mandi secara apa kebiasaan. Ya, tapi mandi dalam rangka ibadah. Baik mandi yang dalam melaksanakan apa kewajiban ya, mandi yang wajib ya maupun ya mandi yang sunnah ya dua-duanya ibadah. Ya, kecuali kalau mandi ya hanya sebatas menjalankan kebiasaan ya. Karena kan semua orang juga biasa mandi ya, orang kafir juga mandi. Makanya mandi itu apakah mandi yang sifatnya ada ya kebiasaan ataukah ibadah. Nah, yang ibadah ini ya perlu niat ya yang membedakannya. Li'annal ghusla ibadatun karena mandi ini ibadah la tu'lamu illa bisyari tidak diketahui kecuali dengan syariat. Ya, jadi ada ketentuan syariat. Fakanat ini atau syaratan ya. Maka itu menjadi syarat baginya wahia azmul qalbi. Itu adalah tekad hati ala fi'lil ghusli. Ya untuk melaksanakan mandi. Ya, berarti kan kalau azmul qalbi ini berarti kan sebelumnya. Jadi sebelumnya bertekad untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, intisalan diamrillah untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala wa Rasulih dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas yang memurnikan agama kepadanya. Wal ikhlas an-niyah, yang ikhlas adalah niat. Fitaqarrub ilallah ta'ala ya dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala wal qasdu bi adai mabturidu ala ibadil mu'minin. Dan bermaksud ya untuknya ya niat untuknya dengan
menjalankan apa yang diwajibkan atas hamba-hambanya yang beriman. Waqala sallallahu alaihi wasallam innamal amalu binniyat wa hadza amalun. Dan mandi ini termasuk amal. Jadi niat harus ada ya. Makanya ya niat itu intinya adalah kesadaran ya di dalam hati. Jadi pada saat mau melaksanakan itu kita tahu bahwa ini mandi misalnya untuk mandi janabah yang wajib ya atau misalnya mandi untuk melaksanakan sholat Jumat ya mandi untuk melaksanakan sholat dua id tadi itu ya dan sebagainya. Jadi pada saat mau melaksanakan mandi itu ada kesadaran, ada apa namanya ya, ya ada ilmu, ada pengetahuan gitu ya, kesadaran bahwa saya ini mau mandi untuk ngapain gitu. Nah, kalau mandi kebiasaan ya itu karena kebiasaan aja kan mandi. Nah, itu kalau hanya kebiasaan tanpa ada diniatkan mandi untuk apa, jadi tidak sah karena tadi niat itu kan wajib. Ruknul Ghusli. Nah, kemudian rukunnya. Nah, kalau memasukkan niat sebagai rukun berarti kan ada dua ya. Niat kemudian takmim jami'il badani bil ma' ya meratakan seluruh air ke seluruh badan. Jadi meratakan seluruh badan dengan air, maksudnya meratakan air ke seluruh badan. Ya, jadi kalau niat tadi masuk kategorinya syarat ya berarti rukunnya hanya ini saja sebetulnya ya. Ada satu rukunnya. Hakikatul wusli ya hakikat dari mandi itu ifadatul ma'i ala jami'il jasadi. Ya menuangkan air ke seluruh badan. Wa wusuluhu dan sampainya ia ila kulli sya'ri wal basyarati ke setiap rambut dan kulit. Wa hadza sabitun fi jamil ahadisi wa sifati dan ini eh, kuat ya dalam seluruh hadis-hadis yang menjelaskan ya mensifati mandinya Nabi SAW, diguslin Nabi SAW wa saat kuruha dan akan aku sebutkan qoriban sebentar lagi. Wa min dzalika ma fi hadis Aisyah dan diantaranya adalah hadis dalam hadis Aisyah. Summa yufidu ala jasadihi kulli. Kemudian beliau menuangkan ya ke seluruh badannya. Qala al-Hafidh fil Fathi ya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam Fathul Bari jilid 1 halaman 361. Hada ta'kidu yadulu ala annahu ammama jami'a jasadihi bil ghusli. Ya, penguatan ini menunjukkan bahwa beliau meratakan ya seluruh badan beliau dengan mandi. Ya, karena memang secara bahasa juga yang namanya mandi tadi ya meratakan air ke seluruh badan itu mana mandi itu. Ya, jadi ketika Rasul apa namanya menyebutkan mandi itu sudah diketahui gitu ya. Ya pelaksanaannya secara bahasa pun jadi sebenarnya tidak ada makna syariat yang baru gitu ya dalam hal mandi itu berbeda dengan yang lain seperti wudhu. Wudhu kan membawa ya makna yang baru ya dengan tata caranya yang khusus gitu ya. Sholat misalnya. Tidak hanya dengan mana bahasa ya, tetapi kalau mandi ini secara mana bahasa pun sudah diketahui, ya sudah diketahui dan dilaksanakan ya sesuai dengan yang ditunjuki secara bahasa. Makanya inilah ya minimal yang wajib. Jadi, nah adapun nanti ada tahapannya ya apa saja ya apa dulu yang dilakukan ya seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Nah itu kan berarti kategorinya sunnah saja. Ya, jadi kalau orang meratakan seluruh ya, air ke seluruh badan dengan cara bagaimanapun, ya itu sudah
kategori mandi. Wafi hadis Jubair ya bin Mut'im anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amma ana fa'khudhu mila apa namanya ya kafi salasan, maka aku mengambil sepenuh telapakku ya air itu fa'asubu ala rosi ya, lalu aku menuangkan ke kepalaku summa ufidu ba'da dzalika ala sairi jasadi ya, kemudian aku menuangkan setelah itu ke seluruh jasadku. Wa yadullu ala anna ta'mimal badani bil mai huwa fardhu ghusli la ghairuhu. Dan hal itu menunjukkan atau menunjukkan nanti ada failnya ya, fail dari yadul ini yang di depan nanti hadisu ya. Dan menunjukkan kepada ya meratakan badan dengan air itu adalah kewajiban mandi ya, tidak ada yang lainnya selain niat tadi ya. Yaitu hadis Ummi Salamah qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, inni imra'atun asyadu dufra ra'si afa'an quduhu li guslil janabati. Kok ini perempuan yang apa namanya yang kuat ya, ikatan apa namanya tali rambut apa namanya tali rambut ya, tali rambutnya itu secara kuat diikat ya sehingga menyulitkan untuk dibuka. Ya, apakah aku melepaskannya untuk mandi janabah? Ya, kalau lah, inama yakfi antaisi ala siki salah sayatin summa tufidina alaikil ma'a fatatuhurin. Tidak ya, hanyalah engkau cukup untuk menuangkan ke kepalamu. Jadi memang ada keringanan ya untuk apa namanya misalnya ya, sanggul ya, untuk tidak dibuka. Yang penting bisa mengalir si airnya itu ya ke kepala ya. Dengan 3 kali tuangan ya, atau 3 kali ya, penuangan ke kepala itu ya summa tufidina alaiki alma ya, kemudian engkau menuangkan ya kepadamu ya, itu kepada seluruh tubuhmu ya air ya, maka kamu pun menjadi suci ya, artinya dengan seperti itu maka sahlah ya mandimu. Wamma dalkul adai wal madmadati wal istinsaki fil gusli. Nah, adapun menggosok ya, dalki itu ya, menggosok, memijit ya anggota badan dan berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung dalam mandi itu farraji fi kulli hadza al-istibabu, yang lebih kuat dalam semua ini adalah sunnah saja, kama saya ya'ti tahriru ya, sebagaimana akan datang apa namanya pengukuhannya ya, atau penelaahannya. Wa huwa madhabul jumhur, dan ini adalah madhab mayoritas ulama. Ya, walaupun beliau kan apa, kalau dalam wudhu itu menganggap wajib ya kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ya, karena memang sesuai dengan mazhab Hanbali ya. Walaupun saya pribadi ya menguatkan mayoritas ulama bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu sunnah saja dalam wudhu. Tetapi dalam mandi ini
apa namanya ya beliau mengatakan sunnah, tidak wajib. Al mustahabbat ya yang disunahkan dalam mandi ya fil ghusli sifatul ghuslil kamil. Ya, yaitu sifat ya artinya tata cara mandi secara lengkap. Ya, jadi memang dalam hadis ya disebut secara lengkap tata cara yang lengkap dan ada urutannya, tahapannya. Al-Umdah yang menjadi pegangan fi hadzal bab dalam bab ini adalah hadisan, ada dua hadis. Yang pertama ya hadis Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala minal janabah. Beliau itu apabila mandi untuk janabah, bada'a ya beliau memulai di fagosala yadaihi ya maka beliau mencuci dua tangan ya, dimulai dengan mencuci dua tangan dulu. Summa yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian berwudu sebagaimana berwudu untuk sholat. Jadi ini tata cara tahapannya. Nah, tentu ya apa yang dilakukan oleh Nabi ini ya sangat layak dan sangat ditekankan ya untuk kita mengikutinya. Jadi tidak asal-asalan gitu ya. Jadi kalau dengan tata cara Nabi ya tentu itu lebih utama ya. Sumayudilu asabiyahu fil mai. Kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air. Kayuhallilu biha usula sya'ri. Lalu dia menyela-nyela ya, menyela-nyela. Jadi memasukkan ke sela-sela pangkal rambutnya. Ya, jadi setelah dikena air sih ini di apa di sela-sela ya rambutnya. Di sela-sela. Summa ya subuh, kemudian beliau menuangkan ya, wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat, hatta idza zona anu qad arwa basyaratahu, ya sehingga ya apabila beliau mengira sudah mengenyangkan ya arwa itu kan sebenarnya maknanya itu kenyang minum, membuat kenyang dengan air ya artinya si apa namanya kulitnya itu sudah terbasahi ya dengan air. Jadi ketika di sela-sela itu si kulitnya sudah memang terbasahi oleh air ya. Hafadhu ala rosihi ya beliau menuangkan ya. Jadi setelah di sela-sela itu beliau menuangkan ke kepalanya salah sagurofin biadaihi ya tiga kali apa namanya cedukan ya ya atau tiga kali ya cedukan ya. Dituangkan jadi diciduk lalu dituangkan ya, tiga kali ya dengan kedua tangannya ya ke kepala itu. Summa yufidul ma ala jasadi ala jildihi ya kalau di sini ala jildihi kuli. Kemudian beliau menuangkan air ke kulitnya seluruhnya, jadi ke seluruh tubuhnya. Ya Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian hadis yang kedua hadis Maimunah kalau tadi hadis Aisyah. Ya memang yang menjelaskan ya istri Nabi karena mereka yang ada di dalam rumah karena para sahabat yang lain ya para sahabat yang laki-laki kan tidak tahu ya apa yang dilakukan Rasul di kamar mandi gitu ya itu kan berarti eh, apa namanya peran penting dari para istri Nabi itu untuk meriwayatkan hadis ya dalam hal-hal yang eh, sangat privasi gitu. Tapi ya karena beliau Nabi ya utusan Allah menjelaskan hukum ya harus disampaikan. Hadis Maimunah, jadi ini istri Nabi ya. Radhiyallahu anha qalat wada'tu li Nabi sallallahu alaihi wasallam aku meletakkan air untuk Nabi lil ghusli untuk mandi apa namanya wa wa sutra
wasatartuhu atau sutrotahu ya. Tapi wasatartuhu kayaknya aku apa namanya menutupi gitu ya beliau. Faghasala yadaihi ya, karena memang bisa jadi kan mandinya itu ya belum ada kamar mandi ya yang tertutup misalnya ya apa namanya ditutupi secara eh, tiba-tiba gitu ya, jadi pas mau mandi gitu, jadi di secara apa portable lah gitu ya, tidak dibangun apa namanya kamar mandi walaupun sebetulnya ada juga ya yang memang dibangun kamar mandi. Jadi tergantung memang kondisinya dan di mana ya melakukan mandi itu. Lalu beliau mencuci kedua tangannya 2 kali atau 3 kali. Summa afrogo biyamin ala shimali. Kemudian menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Fagosala madzakiru. Ya, maka dia mencuci kemaluannya. Kalau yang di hadis pertama tadi belum disebut ya, belum disebut. Nah, ini yang lebih lengkap. Jadi sebelum berwudu itu, jadi dituangkan dulu ya air ya dari tangan kanan ke tangan kiri. Artinya mencuci kemaluan itu dengan tangan kiri, tidak dengan tangan kanan. Ya, riwayatin wa farajahu ya. Dalam satu riwayat farajinya wa ma'asobahu mina adza yang terkena ya ada ya kotoran maksudnya bukan kotoran berarti najis karena maksudnya yang terkena air mani gitu ya, dan air mani kan yang lebih kuat tidak najis ya, dan disebutkan madzakir ya dengan jama itu ya kalau ya laki-laki apa namanya dengan ya antara zakar ya dengan dua itunya gitu ya. Jadi bukan hanya kemaluannya saja ya, tetapi juga dengan apa istilahnya prostatnya ya. Sehingga disebut jama, madzakir ya. Summa dalla kayadahu bil ardi, kemudian beliau menggosok ya, menggosok tangannya dengan lantai. Ya. Di sini maksudnya lantai. Ya walaupun kan tanah ya kalau zaman dulu belum lantai seperti sekarang. Au bil haid atau dengan dinding, jadi digosokkan. Ya artinya ini untuk secara lebih kuat ya untuk menghilangkan ya digosok. Ya sebenarnya nggak harus ke tanah atau ini kalau ada ya penggosok ya itu sebenarnya sudah memenuhi gitu ya. Ya termasuk juga karena kan dulu mungkin tidak dengan sabun kan, sehingga digosokkan. Jadi tidak harus dengan sabun kan, yang penting kan air ya. Apalagi di kita sekarang kan sudah ada sabun, jadi sudah ada zat yang kuat untuk bisa membersihkan kotoran itu. Ya sehingga insya Allah itu cukup ya tidak harus dengan digosokkan ya secara langsung. Karena memang mandi ini eh, lebih mirip seperti yang menghilangkan najis ya. Jadi maksudnya dipahami gitu ya secara apa namanya akal. Makulul mana beda dengan wudhu. Ya, jadi kalau mandi ya makulul mana gitu ya. Sehingga
dilihat tujuannya. Ketika digosokkan itu kan tujuannya ya adalah untuk menghilangkan. Jadi dia dipahami, jadi dipahami tujuannya, maksudnya. Ya, jadi dengan digosokkan itu ya maksudnya tadi untuk menghilangkan kotoran. Nah, ketika misalnya dengan sabun sudah bisa hilang ya maka ya tidak harus dengan digosokkan gitu ya. Summa ghasalaha kemudian mencucinya. Summa madmada wastansyaqa kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung wa ghasala wajhahu wa yadayhi. Ya lalu mencuci wajahnya dan kedua tangan ini wudhu ya seperti berwudhu. Wa ghasala ra'sahu ya kemudian mencuci kepalanya. Ya walaupun kan tadi di awal belum ya belum disebutkan ya. Jadi dia mencuci kepalanya. Ya berarti kan berwudu dulu sebetulnya. Cuman kalau dalam hadis ini mencuci kakinya diakhirkan. Ya mencuci kakinya diakhirkan. Summa soba ala jasadi. Jadi setelah mencuci kepala itu yang kalau dalam hadis sebelumnya tadi itu 3 kali ya. Lalu dituangkan ke seluruh tubuh. Nah nanti di akhir juga dicuci kaki. Summa tanaha. Kemudian beliau itu apa namanya membungkuk ya ataupun ya ke bawah lah gitu ya. Maksudnya untuk mencuci kaki. Kalau orang mencuci kaki ya dia harus menghadap ke bawah kan. Ya atau bisa juga maknanya membungkuk. Ya tanah ya. Fagosala yada kodamaihi lalu beliau mencuci kedua kakinya. Pana walathu hirkotan. Wakola biadi hakada walam yuridha. Pana walathu hirkotan. Nah ini maksudnya tadi Maimunah tadi itu membawakan kain. Ya barangkali mau apa namanya dilap gitu ya dengan kain tersebut. Kain lap ya hirko. Nah, tapi kemudian beliau berkata dengan tangannya, maksudnya berisyarat. Ya, berkata dengan tangannya. Jadi berisyarat, jadi tidak menggunakan lisan, kata-kata lisan, tapi berbicara dengan tangan. Ya, artinya berisyarat, hak ada seperti ini, jadi ini memperagakan ya, yang menunjukkan apa, walam yuridha. Beliau tidak menginginkannya, jadi tidak perlu menggunakan lap tadi itu. Tapi beliau menolaknya dengan isyarat, tidak dengan ucapan. Ya, Sahih Bukhari dan Muslim. Kultu aku katakan min hadainil ini dari dua hadis ini wa ghairihi dan yang lainnya nulah khisu kita ringkaskan ila anal mustahabba bahwa yang dianjurkan yang disunahkan an yakuna ghuslu janabati ala sifatil atiyati ya bahwa mandi junub itu ya dengan tata cara berikut ba'da an yanwiya al hadasil akbar setelah dia berniat karena tadi ya niatnya ya sebelumnya ya bahkan disebut syarat ya. Dan dia berniat ya tentu kalau mandi menghilangkan hadas besar ya. Yang pertama yang silu yadaihi salasan qabla idholiha fil inai. Jadi dia digabungkan ya lalu diurutkan secara lengkap. Jadi mencuci kedua tangannya 3 kali qabla idholiha fil ina sebelum memasukkannya ke dalam bejana au badil ghusli atau memulai mandi. 5 fi hadis Aisyah bada'a bagus selain berdasarkan hadis Aisyah yang tadi ya memulai dengan mencuci kedua tangan wafilab di Muslim di hadis Maimunah fagosala kaffaihi marotai. Beliau mencuci dua telapak tangan ya artinya dari jari ya sampai pergelangan kaf itu ya. 2 kali atau 3 kali summa adalah ya daufil kemudian memasukkan ya tangan beliau ke bejana ya jadi sebelum memasukkan ke bejana. Waqala al-Hafidz fil Fathi yahtamilu an yakuna ghusluhuma litandib
Ya, berkemungkinan beliau mencuci dua telapak tangan itu adalah untuk membersihkan mimma bihima min mustaqdarin. Ya, oleh karena di kedua tangannya itu ya ada kotoran. Wa yatamil an yakuna huwa al-waslul masyru indal qiyam minan naum. Dan juga berkemungkinan ya mencuci kedua tangan itu adalah memang pencucian yang disyariatkan ketika bangun dari tidur. Ya bisa jadi itu kemungkinannya ya. Ya, tetapi karena Rasul melakukan itu dalam rangka mandi ya sudah dia dimasukkan dalam rangkaian ya mandi. Dicuci dulu ya kedua telapak tangannya ya kemudian kan mencuci kedua kemaluannya ya yang kedua berikutnya. Yang silu farjahu wa ma asabahu minal adza bisimali. Jadi mencuci kemaluannya dan yang memang terkena apa namanya ya kotoran lah ya cairan ya dengan tangan kanannya lima fi hadis Maimunah berdasarkan ya dalam hadis Maimunah wa amma imsakul farji bil yamin fa makruh ya. Adapun memegang kemaluan dengan tangan kanan tuh makruh. Ya, makanya kan dengan tangan kiri. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum apabila kencing salah seorang dari kalian fala ya'khudna dzakarahu biyamini. Janganlah ya'khudhanna ya berarti ya. Kan ya'khudhanna. Ya maka janganlah ia mengambil ya, maksudnya memegang kemaluannya dengan tangan kanannya wala yastanji biyamini jangan beristinja dengan tangan kanannya wala yatanafas fil ina janganlah dia bernapas di dalam bejana ya ketika akan minum itu. Yang ketiga, yaksilu yadahu mencuci tangannya ba'da ghusli farjihi. Setelah mencuci kemaluannya wa yunaqihas bisabun. Ya dan mensucikannya, membersihkannya dengan sabun, wanawi dan yang semacamnya keturub seperti tanah. Tapi hadis Maimunah sumaqala biadihil ardo fama sahabit turab. Dia disebut mengusapnya dengan tanah ya tadi itu ya karena di zaman sekarang kan bisa dengan sabun. Kemudian mencucinya. Filabdin tumadoroba bisimalihil ardo. Kemudian ya beliau memukulkan ya atau menepuk maksudnya dengan tangan kirinya ke tanah fadallakahuma dalkan syadidan ya. Lalu beliau menggosoknya dengan keras ya. Dengan cukup keras. Ya memang dalam rangka untuk membersihkan ya. Qala Nawawi, ya Imam Nawawi berkata fi syarhi Muslim dalam syarah Sahih Muslim, fihi annahu yusahabu lil mustanji. Di dalamnya ada petunjuk ya disunahkannya bagi yang beristinja dengan air. Idza faraga an yaghsila yadahu ya, apabila selesai untuk mencuci tangannya dengan tanah au asnan atau asnan nahu sabun seperti sabun ya. Sebut asnan ya mungkin di zaman Ibnu Hajar ya. Apa di zaman Imam An-Nawawi. Au yudallikuha atau menggosoknya biturab dengan tanah au bil haid atau dengan dinding lihat haba. Nah, tujuannya apa? Jadi dipahami ini tujuannya agar hilang kotoran darinya. Ya, agar hilang kotoran darinya. Ya, kemudian yang keempat, ya tawadhu wudu'an kamilan kal wudu'i li shalah. Berwudu dengan wudu yang sempurna seperti wudu untuk sholat wa huwa sabitun. Nah, itu adalah riwayat yang kuat ya hadis saya dalam dua hadis Aisyah dan Maimunah. Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam Fathul Bari ya tami an yakun al-ibtida bil wudu berkemungkinan memulai wudu sebelum mandi sunnah mustaqil adalah sunnah yang tersendiri terpisah ya bihaisu yajibu ghuslu a'dha'il wudu di mana wajib mencuci anggota wudu ma'a baqiyatil jasad bersamaan dengan
tubuhnya yang lain. Fil ghusli dalam mandi, wa yahtami an yaktafiya bi ghuslihima fil wudu'i ya an i'adatihi. Dan berkemungkinan juga cukup ya dengan mencuci keduanya di dalam wudhu ya, jadi cukup untuk tidak mengulanginya lagi. Wa ala hadza fayataju ila niyati ghusl janabah fi awali udwin. Oleh karena itu perlu kepada niat ya mencuci mandi janabah di awal anggota badan. Wa inna muqaddama ghusl a'dha'il wudu tasrifan laha. Ya, hanya saja beliau memulai ya mendahulukan ya mencuci anggota wudhu yaitu sebagai penghormatan terhadapnya ya, memuliakan walita sulalahu suratu taharatain as-sughra wal kubra, dan agar bisa terrealisasi dua gambaran dua atau bentuk dua toharo, yaitu toharo sugro itu wudhu dan kubro itu mandi. Jadi makanya di dalam mandi itu ya sudah ada wudhu ya, makanya ya sudah tercover ya dengan mandi ya dengan toharo kubro itu toharo yang sugro, sehingga ya setelah mandi ya tidak perlu wudhu lagi ya kalau memang tidak batal. Kultu aku katakan wal wudhu qabla itu sunnah indah jamahir ulama. Nah, wudhu sebelum mandi itu sunnah menurut mayoritas para ulama ya, karena memang tadi kan yang wajibnya itu ya pokoknya meratakan air ke seluruh tubuh ya, tidak harus dengan tata cara wudhu ya. Tetapi kalau dengan tata cara wudhu seperti yang dicontohkan oleh Nabi tadi, yaitu adalah sunnah. Nah, berbeda dengan Abi Saur dan Daud Az-Zahiri ini yang mengatakan wajib ya. Baik, mas kalian mungkin sampai situ dulu ya untuk pembahasan apa namanya cara mandi yang sunnahnya. Kalau ada yang ditanyakan mungkin sampai situ. Insya Allah sudah jelas ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya kita cukupkan untuk kajian malam hari ini. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.